Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat hari Minggu. Berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita terlebih dahulu mendengarkan Injil yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dari kutipan ayat ini, kita bisa mengerucutkan permenungan kita pada soal kewajiban. Mari kita memfokuskan diri pada kata kewajiban. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil menyuruh kita melaksanakan kewajiban. Menyuruh kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita sebagai warga negara salah satunya adalah membayar pajak, berperan serta dalam pembangunan, tunduk pada hukum. Sebagai umat Allah, kita pun memiliki kewajiban. Kewajiban kita sebagai umat Allah adalah menjalankan perintah Allah. Bapak, Ibu, umatku yang terkasih, warga negara yang baik berasal dari keluarga yang baik. Umat yang baik berasal dari keluarga yang baik. Kewajiban harus dimulai dari dalam keluarga. Perkokohkan keluarga dengan terang Injil. Bentengi keluarga dengan sabda ilahi. Selubungi dinamika keluarga dengan irama doa. Percayalah, dari sana akan muncul pribadi-pribadi yang taat,
pada kewajibannya kepada Allah dan negara. Kalau tidak ada kebiasaan-kebiasaan itu di dalam keluarga, maka akan muncul pribadi-pribadi yang timpang. Pribadi-pribadi yang timpang yang hanya tahu menuntut hak-haknya saja. Misalnya, seorang suami menuntut haknya kepada istrinya supaya masak makanan yang enak-enak. Tetapi uang belanja bulanan hanya diberi sedikit. Dia bosan tiap hari makan lele. Inginnya makan yang variasi, mulai dari ikan yang bagus, ikan yang mahal, daging yang enak-enak. Tetapi kewajibannya tidak dilakukan, yaitu memberi uang belanja kepada pasangannya sesuai dengan kebutuhan. Saudara, berikanlah uang belanja yang wajib kamu berikan kepada keluargamu, maka keluargamu akan damai. Jadi ingat kewajiban, memberikan kewajiban yang seharusnya diberikan kepada keluarga. Selain hak-hak asasi, hak-hak lain dalam keluarga harus didahului oleh kewajiban. Jadi selain hak-hak asasi, hak-hak lain di dalam keluarga harus didahului dengan kewajiban-kewajiban. Menuntut hak tanpa disertai kewajiban sama halnya menimba air di sumur yang kering. Saudara-saudariku yang terkasih, sepasang suami istri pernah bercerita. Katanya, si suami mengatakan, "Pastor, istri saya ini penampilannya gini-gini aja. Saya mau istri saya berpenampilan seperti artis Korea." Wah, berpenampilan seperti artis Korea. Kebetulan akhir-akhir ini kan banyak penggemar sinetron atau film dari Korea. Si suami maunya istrinya itu berpenampilan seperti artis Korea. Lalu kemudian istrinya menjawab, "Kalau Anda mau, Anda menuntut saya seperti artis Korea yang mempunyai wajah yang halus, rambut yang bagus, berikanlah saya uang belanja setiap bulan 20 juta supaya setiap bulan saya bisa ke salon, bisa membeli kosmetik yang mahal, mengenakan baju yang mahal." Lalu apa tanggapan sang suami? "Kalau itu tidak usah deh." Lalu mereka berdua tertawa bareng karena memang hak yang tidak diimbangi dengan kewajiban akan menjadi suatu irama yang tidak menarik. Bapak Ibu saudara-saudari, menuntut hak tanpa disertai kewajiban adalah sesuatu yang harus kita hindari. Ilustrasi tadi hanya mau menunjukkan kepada kita bagaimana mentalitas zaman sekarang yang lupa dengan kewajibannya atau bahkan selalu menuntut hak. Hakku mana? Hakku mana? Terkadang kita juga seperti itu. Kita lebih dahulu menuntut hak daripada kewajiban. Kita menuntut hak supaya dilayani dalam karya-karya kita atau pekerjaan, tetapi kewajiban kita abaikan. Bapak Ibu saudara-saudari keluarga Katolik yang berbahagia, kewajiban bersama suami istri adalah mendidik anak secara Katolik.
Jadi kewajiban bersama suami istri Katolik adalah mendidik anak secara Katolik. Tetapi pendidikan Katolik zaman sekarang kurang mendapat penekanan dalam keluarga. Anak-anak diantar ikut privat kemana-mana, tetapi bukan privat pelajaran agama Katolik. Jarang ada yang mengatakan, "Pastor, bisa enggak anak saya privat dengan pastor untuk mempelajari pelajaran agama?" Jarang. Ajaran keagamaan kadang tidak diberikan oleh orang tua. Padahal mengajarkan agama bukan hanya tugas guru agama, bukan hanya tugas para pastor atau suster, tetapi mengajarkan agama Katolik kepada anak-anak menjadi kewajiban orang tua. Pada suatu kesempatan saat persiapan komuni pertama pada itu, saya bertanya kepada anak-anak calon komuni pertama, siapa yang di rumahnya diajarin orang tuanya tentang berdoa, diajarin berdoa? Bapak Ibu, yang angkat tangan cuma sepertiga. Itu artinya bahwa orang tua belum membiasakan diri menjalankan kewajibannya untuk mengajarkan anak-anak. Yang berikutnya, suami adalah kepala keluarga. Dia mempunyai kewajiban untuk memimpin keluarga, istri dan anak-anaknya menuju kepada kesatuan dengan Allah, supaya keluarganya bisa sedikit menyerupai keluarga kudus yang mengutamakan kehendak Allah. Tetapi yang menjadi masalah, ada bapak-bapak yang kalau berdoa justru diingatkan oleh anaknya. Ada ibu-ibu yang lupa kalau hari Minggu harus ke gereja, sehingga anaknya yang harus mengingatkan, "Bapak, Ibu, kita harus ke gereja." Padahal ke gereja adalah kewajiban umat Katolik untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kalau kewajiban-kewajiban ini sudah dilakukan, maka akan dengan mudah, dengan ringan hati kita akan menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya. Contohnya ada beberapa keluarga yang memberi sumbangan untuk seminari MSF. Pastor, ini ada sumbangan untuk seminari MSF untuk pendidikan calon imam. Lalu ya saya senang sebagai seorang MSF, senang ada yang memperhatikan pendidikan para calon imam kami. Kemudian saya bertanya, "Bapak, apa alasan Bapak menyumbang ini?" Dia menjawab, "Pastor, sudah menjadi kewajiban kami, keluarga Katolik, untuk mendukung pendidikan para calon imam." Wah, luar biasa. Saya semakin senang karena Bapak itu menyadari bahwa mendukung pendidikan para calon imam merupakan suatu kewajiban. Dan memang kemudian keluarga itu rutin menyumbang. Dia melihat bahwa menyumbang untuk mendukung pendidikan para calon imam adalah sebuah kewajiban. Semoga semakin banyak keluarga yang menyadari ini sebagai sebuah kewajiban. Bapak, Ibu, saudara-saudari, akhirnya kita berharap bahwa dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam keluarga, kita semakin diberkati oleh Allah dan rahmat Allah semakin tinggal di dalam hati. Karena dengan menjalankan kewajiban baik kepada Allah maupun kepada negara, keluarga akan semakin terberkati, dan saya yakin kebahagiaan itu akan tercapai. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, ajak keluarga Anda berdoa, ajak keluarga Anda ke gereja, ajak keluarga Anda untuk selalu menyadari bahwa kewajiban-kewajiban sebagai seorang Katolik jangan pernah dilupakan.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Missionaris, keluargaku